Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan perkuliahan geometri transformasi ini dengan baik. Oke, selanjutnya setelah kemarin kita membahas tentang pencerminan dan hubungannya dengan isometri, sekarang kita akan membahas pada pertemuan ketiga ini isometri secara khusus. Ini masih di bagian yang pertama. Untuk capaian pembelajaran dan juga indikator pada pertemuan ini, capaian pembelajaran pertemuan ketiga ini secara khusus memahami konsep isometri ya. Nanti ini akan bersambung pada pertemuan yang keempat. Sebagaimana capaian pembelajaran pertemuan, maka indikator dalam pertemuan ini juga diharapkan Anda dapat menjelaskan konsep isometri. Isometri sebagaimana telah kita peroleh pada pertemuan yang sebelumnya. Definisi isometri di sini adalah ya, jika kita mempunyai suatu transformasi T, suatu transformasi T ini dikatakan atau adalah suatu transformasi jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik, misalnya P dan Q, maka akan berlaku terdapat P aksen Q aksen sama dengan PQ, atau jarak P aksen Q aksen sama dengan jarak PQ, dengan P aksen itu sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ, mengawetkan jarak. Kemudian dari sini, dari definisi, kita memperoleh teorema tentang isometri yang pertama, bahwa sebuah isometri itu memiliki sifat yang pertama, isometri memetakan garis menjadi garis, memetakan garis menjadi garis lagi. Kemudian yang kedua, isometri mengawetkan besarnya sudut antara dua garis, mengawetkan besar sudut. Yang ketiga, isometri mengawetkan kesejajaran dua garis, mengawetkan kesejajaran dua garis. Dari tiga sifat isometri tadi, dari teorema 3.1, kita akan coba buktikan satu persatu. Yang pertama, bahwa hasil pemetaan isometri dari suatu garis ya, nanti akan menghasilkan garis juga. Jadi kita misalkan ada sebuah garis G dan suatu isometri T. Yang di sini kita akan membuktikan bahwa isometri dari garis G itu nanti akan menghasilkan H, dan H ini adalah suatu garis. Jadi garis dipetakan menjadi garis. Ini kita coba buat ilustrasinya, garis G-nya, dan ini hasilnya, hasil isometri atau TG adalah H. Nah, untuk itu sebagaimana sifat isometri, definisinya, definisi itu dia mengawetkan jarak, maka kita bisa gunakan jarak membutuhkan dua titik ya. Maka kita ambil sembarang dua titik di G, yaitu titik A dan titik B. Maka kita akan menunjukkan bahwa nanti TA ya akan menghasilkan A aksen berada di H ya, ini, dan juga TB menghasilkan B aksen berada di TB menghasilkan B aksen berada di H juga. Nah, ini
sudah menjadi ketentuan atau aturan ya, nanti TA akan menghasilkan A aksen berada di H, dan TB menghasilkan B aksen juga berada di H. Nah, yang akan kita tunjukkan bahwasanya H ini suatu garis dan hanya satu ya. Kalau yang jelas, kalau dari sini kita bisa menunjukkan ini dari dua titik ini menjadi garis, dan yang jelas dia sudah menjadi anggota dari H, maka ini jelas H. Nah, selanjutnya kita tunjukkan bahwa H ini adalah satu-satunya garis hasil isometri dari G. Nah, maka untuk membuktikan dia hanya satu-satunya garis, maka kita coba misalkan dari A aksen dan B aksen itu kita membuat garis ya, garis yang lain, misalnya itu kita kasih nama H aksen. Nah, dari H aksen ini kita akan menunjukkan bahwa H dan H aksen itu sama. Kita akan membuktikan H aksen dan H itu sama. Untuk itu, kalau untuk membuktikan persamaan dua garis ini sama juga membuktikan dua himpunan ya, himpunan dari titik-titik yang terdapat di garis, maka kita tunjukkan dia nanti sebagai saling subset. Nah, ini H aksen subset H dan H juga subset dari H aksen. Nah, kita buktikan yang H aksen subset H. Nah, kita bisa memilih mengambil sembarang X aksen di H aksen ya. Katakanlah ini tadi kita coba ada aksen ya, H aksen. Nah, A aksen dan B aksen ini otomatis berada di H aksen. Dari pemisahan kita tunjukkan bahwa nanti dia satu-satunya garis atau H aksen sama dengan H. Nah, di sini kita ambil sembarang titik di antara A aksen dan B aksen, dan tentunya kemungkinan X aksen ini kan bisa di antara A aksen, B aksen, dan juga mungkin berada di sini juga bisa setelah B aksen atau di sebelumnya A aksen juga bisa. Nah, tapi untuk memudahkan pembuktian kita tunjukkan ya, kita ambil di antara A aksen dan B aksen dulu ya. Jadi di sini ya, ini ya, kita bekerja di bidang Euclid, maka kita misalkan dia berada di antara A aksen dan B aksen, sehingga dari sini artinya ya jaraknya atau hubungannya dengan hubungannya dengan A aksen dan B aksen seperti ini ya urutannya. Nanti kalau dia X aksen itu di sebelum A aksen, maka nanti X aksen A aksen begitu ya, kemudian A aksen B aksen, tapi akan lebih menyulitkan untuk pembuktiannya. Dan di sini kita gunakan yang mudah dulu, tapi dari yang mudah ini nanti bisa kita buat analog. Nah, di sini
hubungannya. Kemudian yang berikutnya ya, dari yang kita ketahui T itu suatu isometri, maka dia juga suatu transformasi. Nah, karena T suatu isometri, maka T juga suatu transformasi, maka dari sifat transformasi ada X di G dengan sifat Tx sama dengan X aksen ya. Ini masih ingat dari aturan atau definisi dari transformasi ya, X nya berada di G. Nah kemudian dari X yang ada di G ya, ini saya tunjukkan dulu. Nah ini X di G. Oke. Nah dari sifat dari yang kita tentukan tadi, T itu suatu isometri, maka jarak AX itu ya, AX itu sama dengan jarak A aksen X aksen. Ini jarak AX ini sama dengan jarak A aksen X aksen. Nah selanjutnya juga jarak XB sama dengan jarak X aksen B aksen. Ini konsekuensi dari T itu isometri. Nah sehingga hubungannya juga sama, berada di antara A dan B, maka AX plus XB sama dengan AB. Nah sehingga di sini kita menemukan fakta bahwa AXB ini satu garis ya, atau garis pada G ya. Dan di sini menunjukkan bahwa H aksen ini subset dari H ya. H aksen subset dari H. Barangkali ada yang bertanya kenapa H aksen bisa jadi subset H begitu ya. Nah di sini tadi kita sudah menunjukkan bahwa AXB ini segaris ya, dan dia berada di G ya, di G. Nah dari hubungan ini Tx sama dengan X aksen ya, ini, maka nanti ini akan kembali ke sifat ini. Nah ya, Tx sama dengan X aksen artinya nanti sebanding dengan Ta sama dengan A aksen, Tb sama dengan B aksen, yang A aksen, B aksen, otomatis X aksen ini menjadi anggutan dari H ya. Jadi tadi awalnya kan X aksen ini kita ambil di H aksen. Nah berakhir di sini, berakhir di sini ya. Dari hubungan ini X aksen ini menjadi H aksen. Nah posisinya X aksen ya, posisinya X aksen ini bisa di ini, yang pertama tadi kan di antara A aksen dan B aksen. Nah nanti posisinya bisa juga ditunjukkan X aksen di sebelum A ataupun X aksen di setelah B aksen, X aksen di sebelum A aksen ataupun X aksen setelah B aksen. Alur berpikir atau ini analog dengan yang berada di antara A aksen dan B aksen. Jadi
Tadi setiap kita memilih setiap kita mengambil X aksen di H aksen, ternyata berakhir nanti dengan hubungan X aksen itu menjadi anggota dari H. Nah, di sini maka kesimpulannya H aksen itu subset dari H. Setelah kita menunjukkan bahwa H aksen itu subset dari H, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa H aksen subset dari H subset dari H aksen. Ya, kita akan menunjukkan H itu subset dari H aksen. Ya, kita ambil sembarang Y aksen di H, ya. Ya, misalkan di sini ini ada Y aksen. Nah, maka selanjutnya konsekuensi dari transformasi ataupun isometri juga, ya, transformasi pada intinya, karena Y aksen itu di H, maka akibat dari transformasi maka dia mempunyai prapeta di G, ya, yaitu Y dengan sifat TY sama dengan Y aksen. Ini, ya. Ya, di sini Y juga berada di antara AB. Ini ada Y. Misalnya gitu, ya. Nah, sehingga hubungannya Y dengan A dengan AB itu seperti itu. AY ditambah YB sama dengan AB. AY tambah YB sama dengan AB. Nah, karena isometrik, ya, T itu isometrik, maka di sini kita dapat fakta ini A aksen Y aksen itu sama dengan AY. Y aksen B aksen itu sama dengan YB. Itu akibat dari isometri. Dan otomatis A aksen B aksen itu sama dengan AB. Itu dari aturan definisi isometri. Nah, sehingga di sini kita memperoleh A aksen Y aksen ditambah Y aksen B aksen itu sama dengan A aksen B aksen. Sehingga dengan ketentuan ini kita memperoleh bahwa A aksen Y aksen B aksen itu segaris, yaitu garis yang melalui A aksen dan B aksen. Nah, sebagaimana aksioma di geometri, ya, bahwa dalam dari dua titik yang ada itu hanya bisa dilalui oleh satu garis, ya, yaitu tadi kita misalkan garis yang melalui A aksen dan B aksen itu H, maka otomatis Y ini menjadi anggotanya H aksen, ya. Tadi kan awalnya Y aksen itu anggota H, di sini malah menjadi anggotanya H aksen. Kita ambil sembarang maka otomatis
menjadi setiap titik di H itu menjadi anggotanya H aksen, sehingga H menjadi subsetnya H aksen. Nah, sama seperti yang pertama tadi, susunannya nanti bisa dibuat Y-nya di sebelum A ataupun di setelah B. Ya, dari hal ini kita memperoleh fakta H aksen subset dari H dan H juga subset dari H aksen. Dari 1 dan 2 kita peroleh H sama dengan H aksen, sehingga terbukti bahwa isometri ini memetakan garis menjadi sebuah garis juga.